Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, kita lanjutkan materi ke-10 mata kuliah Qiraatul Kutub di kelas Perbankan Syariah. Yang ini adalah materi kaidah nahwu tentang na'at dan man'ut. Sebelumnya kita bahas dahulu apa definisi dari na'at dan man'ut. Na'at dan man'ut itu adalah istilah lain dari sifat dan mausuf. Kalau sifat dan mausuf, saya kira itu sudah familiar di telinga kalian karena sering saya sebut dalam contoh-contoh. Na'at adalah sifat, sedangkan man'ut adalah mausuf. Saya contohkan buku yang baru, kitab yang baru. Kitabnya ini adalah mausuf atau man'ut, yaitu barang yang disifati, sedangkan kata yang baru ini adalah sifat na'atnya. Buku, ya, buku yang sifatnya bagaimana? Buku yang na'atnya bagaimana? Saya katakan buku yang sifatnya baru. Jadi kata baru adalah sifat atau na'at, dan buku adalah man'ut atau mausuf. Jadi itu istilah yang sama dari sifat dan mausuf. Saya kira mudah difahami, ini materi yang ringan insyaallah ini. Kemudian sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut ini secara umum ada dua macam, yaitu ada na'at atau sifat yang berupa mufrad, isim tunggal, dan ada yang berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Yang akan kita bahas secara mendetail insyaallah yang sifat atau na'at yang berupa isim mufrad, isim tunggal, itu yang sering kita pakai. Langsung saya contohkan na'at atau sifat yang berupa isim mufrad. Najaha at-talibu al-mujtahidu. Najaha sukses atau berhasil. At-talibu seorang mahasiswa, al-mujtahidu yang rajin, yang giat belajar. Saya tanya, ini mana sifat, mana mausuf? Mausuf atau man'ut adalah at-talibu, seorang mahasiswa yang akan saya sifati, yang akan saya jelaskan sifatnya. Najaha, sukses, siapa? Mahasiswa. Ya, mahasiswa yang sifatnya bagaimana? Saya jelaskan sifatnya, al-mujtahidu, yang rajin belajar. Jadi kalau diperinci i'rabnya, najaha fi'il madhi. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Fa'il atau pelaku pekerjaannya adalah at-talibu, seorang mahasiswa. Dan at-talibu ini fa'il dibaca rofa, tandanya dhammah, at-talibu. Dan dia juga sebagai mausuf atau man'ut. Kemudian al-mujtahidu sebagai na'at atau sifat, juga dibaca rofa, tandanya juga dhammah. At-talibu mausufnya bu, al-mujtahidu sifatnya juga du. Sekarang kita bahas kaidah atau rumus-rumus yang harus kita pakai dalam membuat atau menyusun sifat dan mausuf. Yang pertama, sifat dan mausuf, na'at dan man'ut harus sama dalam segi i'rabnya. Tadi dalam contoh ya terlihat ya. Najaha sukses at-talibu al-mujtahidu. At-talibu mausuf, dia sebagai fa'il dibaca rofa. Maka al-mujtahidu sebagai sifat harus mengikuti mausufnya, harus mengikuti at-talibunya dalam segi i'rab. Kalau at-talibu rofa, maka al-mujtahidu juga rofa. Secara i'rab, sifat dan mausuf harus sama. Untuk memperjelas, saya bikin contoh yang lain. Marartu bit-talibi al-mujtahidi. Marartu, saya berjalan dan saya melewati atau berpapasan bit-talibi dengan seorang mahasiswa al-mujtahidi yang rajin. Marartu fi'il dan fa'il. Marra fi'il madhi artinya melewati. Fa'ilnya dhamir tu yang berarti saya. Lewat siapa? Saya melewati. Jadi dhamir tu ini fi mahallir raf'i, berposisi rafa sebagai fa'il. Kemudian bit-talibi, melewati atau berpapasan dengan seorang mahasiswa.
bitolibi jar dan majrur. Bi huruf jar, atolibi isim majrur, isim yang dibaca jar, maka harokatnya kasroh, tandanya kasroh, bitolibi. Dan atolibi ini kebetulan sebagai mausuf atau man'ut, subjek yang akan saya jelaskan sifatnya. Ya, saya melewati atau berpapasan dengan mahasiswa yang bagaimana sifatnya? Al-mujtahidi, yang sifatnya rajin. Al-mujtahidi sebagai sifat. Dan dia dibaca jar juga. Kenapa dibaca jar? Ya, karena sifat harus sama dengan mausufnya dalam hal i'rabnya. Mausufnya at-talibi dibaca jar karena ada huruf jar bi, maka al-mujtahidi juga ikut dibaca jar. Begitu pula ketika nanti mausufnya dibaca nasab, maka sifatnya harus ikut nasab. Jadi rumus pertama, saya ulangi. Sifat dan mausuf, na'at dan man'ut harus sama dalam segi i'rabnya. Sifat selalu mengikuti i'rabnya mausuf. Kemudian rumus kedua, antara sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut itu harus sama dalam segi kemudzakaran dan kemu'anasannya. Artinya, jika mausufnya mudzakar laki-laki, maka sifatnya juga harus mudzakar laki-laki. Contohnya tadi ya, najaha atau libu al-mujtahidu. Najaha sukses, atau libu seorang mahasiswa, al-mujtahidu yang rajin belajar. Mausufnya mudzakar atau libu, mahasiswa jenis kelamin laki-laki, maka sifatnya juga harus mudzakar, al-mujtahidu, tanpa tak marbutoh. Semisal saya ganti, mausufnya mu'annas, perempuan, najahat atau libatu al-mujtahidatu, jadinya seperti itu. Najahat telah sukses, ini fi'il madhi, kemudian ditambahi tak yang namanya tak ta'nis. Najahat tak sukun ini namanya tak ta'nis, yang menunjukkan bahwasanya fa'il atau subjek dari fi'il ini nantinya adalah mu'annas atau perempuan. Atau libatu, seorang mahasiswi perempuan, ini mausufnya, subjek yang akan saya sifati. Yang sukses, mahasiswi yang bagaimana sifatnya? Saya jelaskan, al-mujtahidatu, yang rajin belajar. Perhatikan, atau libatu mausuf mu'annas, ada tak marbutohnya, maka sifatnya juga harus mu'annas. Al-mujtahidatu, ada tak marbutohnya. Itu rumus yang kedua, antara sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut harus sama dalam segi kemudzakaran dan kemu'anasannya. Jika laki-laki, laki-laki semua. Jika perempuan, perempuan semua. Karena repot jika laki-laki memakai aksesoris perempuan, atau sebaliknya, perempuan memakai aksesoris laki-laki. Itu bukan murni ya, bahaya. Kemudian rumus ketiga, antara sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut itu harus sama dalam segi kemufrodannya, tunggal, atau ketasniahannya, bermakna ganda atau dua, atau kejamaannya yaitu bermakna plural atau banyak. Yang saya contohkan dua tadi itu contoh yang tunggal. Najaha atau libu al-mujtahidu, sukses seorang mahasiswa, satu, al-mujtahidu yang rajin belajar. Begitu pula najahat atau libatu seorang mahasiswi yang satu ya. Sekarang contoh tasniyah. Najaha atau libani al-mujtahidani. Najaha sukses, atau libani dua orang mahasiswa laki-laki, al-mujtahidani. Najaha fi'il madhi, atau libani fa'il, dan dia berupa isim tasniyah, isim yang bermakna ganda. Atau libani dua orang mahasiswa. Dan karena dia isim tasniyah, ketika dia sebagai fa'il dibaca rofa, tanda rofa'nya adalah alif. Karena rumusnya isim tasniyah, ketika rofa adalah isim mufrad atau libu plus alif plus nun, jadinya atau libani, tanda rofa'nya alif. Dua orang mahasiswa yang sifatnya bagaimana? Ini sebagai mausuf ya, sifatnya al-mujtahidani, yang keduanya rajin. Perhatikan, atau libani tasniyah, maka al-mujtahidani juga tasniyah.
ada tambahan alif dan nun pada keduanya. Contoh yang jamak, najaha at-talibuna al-mujtahiduna. Najaha fi'il madhi telah sukses. At-talibuna para mahasiswa yang banyak jumlahnya. Ini jamak ya. Dan dia sebagai fa'il maka dibaca rofa. Tanda rofanya wawu. Karena jamak mudzakkar salim ketika rofa tandanya wawu. Rumusnya isim mufrad at-talibu plus wawu plus nun. Dan dia sebagai mausuf. Para mahasiswa yang bagaimana yang sukses itu? Al-mujtahiduna, yang mereka orangnya rajin-rajin. Kita perhatikan at-talibuna mausuf jamak, maka sifatnya juga harus jamak al-mujtahiduna. Sama-sama ada tambahan wawu dan nun. Ini jamak mudzakkar salim. Begitu pula nanti ketika misalnya saya ganti jamak muannas salim. Najahat at-talibatu al-mujtahidatu. At-talibatu para mahasiswi yang banyak jumlahnya, jamak muannas salim, dia mausuf, maka sifatnya juga harus jamak muannas salim. Al-mujtahidatu, sama-sama ada tambahan alif dan ta. Ini rumus ketiga, yaitu apa? Antara sifat dan mausuf harus sama dalam segi kemufradannya, ketasnihannya atau kejamaannya. Sifat selalu mengikuti mausuf dalam hal tersebut. Rumus yang keempat, antara sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut harus sama dalam segi nakiroh dan ma'rifatnya. Secara sederhana, nakiroh itu biasanya tidak pakai alif lam, sedangkan ma'rifat itu biasanya pakai alif lam. Contoh yang nakiroh, ro'a itu toliban mujtahidan. Ro'a itu saya melihat toliban seorang mahasiswa mujtahidan yang kelihatan sangat rajin. Ro'a itu fi'il dan fa'ilnya. Ro'a fi'il madhi, tu dhamir mutakalim sebagai fa'il fi mahallir raf'i. Karena fa'il maka dia berposisi rofa. Saya melihat, apa yang saya lihat? Objeknya apa? Toliban, seorang mahasiswa. Ini maf'ul bih. Karena maf'ul bih dibaca nasab, tandanya fathah ban, toliban. Toliban ini isim nakirah atau isim ma'rifat? Ini isim nakirah. Kenapa? Karena tidak pakai alif lam. Bukan at-toliba, tapi toliban. Secara makna, apa sih bedanya isim nakirah dengan isim ma'rifat? Kalau isim ma'rifat itu, objeknya sudah benar-benar saya kenal, benar-benar saya ketahui. Orangnya yang mana saya kenal, saya ketahui. Misalnya, saya melihat mahasiswa saya yang bernama Zaid. Saya sudah kenal, dia partner mudharabah saya. Maka saya katakan ro'a itu at-taliba al-mujtahida. Saya melihat seorang mahasiswa yang sudah saya kenal, pakai alif lam, yaitu Zaid. Yaitu maksud saya adalah Zaid. Saya melihat seorang mahasiswa yang sudah saya kenal sekali, maka saya pakai alif lam, ma'rifat at-taliba al-mujtahida. Ini saya belum kenal mahasiswanya. Yang saya tahu dia hanyalah seorang mahasiswa. Namanya siapa, identitasnya siapa, saya belum kenal. Maka saya gunakan isim nakirah. Ro'a itu taliban. Saya melihat seorang mahasiswa. Siapa identitasnya? Saya nggak tahu. Yang penting dia adalah seorang mahasiswa. Ini tepatnya saya pakai isim nakirah, taliban. Mahasiswa yang sifatnya bagaimana? Mujtahidan, yang rajin. Taliban isim nakirah tidak pakai alif lam. Mujtahidan juga isim nakirah tidak pakai alif lam. Ini contoh ya, sifat dan mausuf sama-sama nakirah. Sedangkan contoh sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut yang sama-sama ma'rifat, ya tadi ya sudah. Contoh yang di awal-awal tadi semuanya adalah contoh ma'rifat pakai alif lam. Yaitulah keempat rumus yang harus ada ketika kita menyusun susunan sifat dan mausuf. Saya ulangi lagi, yang pertama sifat dan mausuf harus sama dalam segi i'rabnya. Yang kedua, sifat dan mausuf harus sama dalam segi kemudzakaran dan kemuannasannya. Yang ketiga, sifat dan mausuf harus sama dalam segi
kemufrodan, ketasniaan, dan kejamaannya. Dan yang keempat, sifat dan mausuf harus sama dalam segi nakiroh dan ma'rifatnya. Kita lanjutkan, sekarang kita bahas naat atau sifat yang berupa jumlah. Yang di awal tadi itu adalah naat-naat yang berupa isim mufrad. Al-mujtahidatu, al-mujtahidu, al-mujtahidun, itu naat mufrad. Artinya naat yang terdiri dari satu kata, tunggal. Sekarang kita bahas naat yang berupa jumlah, yaitu naat yang terdiri bukan dari kata tunggal, tapi dari kalimat, susunan kalimat. Kita sudah tahu jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama jumlah ismiyah, yaitu jumlah atau susunan kalimat yang diawali kata benda atau isim. Dan yang kedua jumlah fi'liyah, yaitu jumlah atau susunan kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il. Kedua jenis jumlah ini, baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, keduanya sama-sama bisa menjadi sifat atau naat. Untuk mempermudahnya, langsung kita masuk ke contoh. Contohnya, sami'tu munsyidan, sautuhu jamilun. Sami'tu, saya mendengar, munsyidan, seorang munsyid. Munsyid adalah seseorang yang menyanyikan qasidah-qasidah Islami, ya. Itu namanya munsyid. Kalau mughani adalah penyanyi, artis lagu-lagu pop dan sebagainya. Kalau penyanyi lagu-lagu Islam, istilahnya munsyid. Sami'tu munsyidan, saya mendengar seorang munsyid, sautuhu jamilun. Munsyid yang bagaimana sifatnya? Munsyid yang sifatnya sautuhu jamilun, yang suaranya sangat indah, sangat merdu. Sautuhu yang suaranya jamilun, indah atau merdu. Kita perhatikan, mausufnya, subjek yang saya sifati adalah munsyidan. Ini mausufnya mufrad, terdiri dari kata tunggal. Boleh saya sifati dengan kata-kata yang berupa jumlah, yaitu sautuhu jamilun, yang suaranya merdu. Sautuhu jamilun ini sifat yang berupa jumlah ismiyah. Sautuhu mubtada sebagai subjek, jamilun khobar sebagai predikat. Suaranya itu indah. Dan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar ini berposisi sebagai sifat. Jadi sifatnya tersusun dari jumlah ismiyah, itu boleh. Maka jumlah ismiyah ini secara i'rab sama dengan mausuf. Ro'a itu saya melihat, ro'a fi'il madhi, tu dhamir mutakalim sebagai fa'il, maka dia fi mahallir raf'i, karena sebagai fa'il berposisi rofa. Munsyidan, yang saya lihat adalah munsyid, seorang penyanyi qasidah Islami. Munsyidan sebagai maf'ul bih atau objek, jelas dibaca nasab, tandanya fathah, munsyidan. Oleh karena itu jumlah ismiyah yang menjadi sifatnya, yaitu sautuhu jamilun, ini secara i'rab juga menempati posisi nasab. Kalau ada yang bertanya, nasab kenapa harokatnya dhammah, sautuhu dhammah, jamilun dhammah? Ya, jawabannya adalah yang dibaca nasab adalah posisi jumlah ismiyahnya. Sedangkan secara kata per kata, sebagai mubtada dan khobar tetaplah dibaca rofa, tandanya dhammah. Sautuhu mubtada dibaca rofa, dhammah. Kemudian jamilun khobar dibaca rofa, juga dhammah. Ini contoh sifat yang berupa jumlah ismiyah. Kemudian contoh sifat yang berupa jumlah fi'liyah. Sami'tu thaliban yaqra'u. Sami'tu, saya mendengar, thaliban, seorang mahasiswa, yaqra'u, yang sedang membaca pelajaran. Sami'tu fi'il dan fa'il. Sami'a fi'il madhi, tu dhamir mutakallim yang berarti ana atau saya sebagai fa'il. Saya mendengar, apa yang saya dengar? Objeknya adalah thaliban. Saya mendengar seorang mahasiswa. Thaliban maf'ul bih dibaca nasab, tandanya fathah, thaliban. Kemudian saya ingin menjelaskan, yang saya dengar mahasiswa yang sifatnya lagi ngapain? Saya jelaskan sifatnya yaqra'u, yang sedang membaca. Jadi thaliban mausuf,
jumlah fi'liyah yaqra'u ini sifatnya. Kalau ada yang bertanya, yaqra'u kan tunggal, satu kata, bukan jumlah. Saya jawab, yaqra'u bukan satu kata, tapi dia jumlah dan berupa jumlah fi'liyah. Yaqra'u fi'il mudhari', artinya membaca. Kaidahnya setiap fi'il, setiap pekerjaan pasti punya fa'il, pelaku pekerjaan. Mustahil ada pekerjaan membaca tapi pelaku yang membacanya tidak ada. Oleh karena itu yaqra'u fi'il mudhari' pasti punya fa'il. Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, dhamir yang disembunyikan. Apabila dhamirnya dimunculkan akan berbunyi huwa. Yaqra'u membaca, siapa? Huwa, dia. Dia siapa? Dia kembali ke mahasiswa tadi. Jadi yaqra'u jumlah fi'liyah, karena jika misalnya ditulis lengkap berbunyi yaqra'u huwa, dan itu bukan mufrad tapi jumlah fi'liyah. Jadi sami'tu, saya mendengar, thaliban seorang mahasiswa, dia mausuf atau man'ut, yaqra'u ini jumlah fi'liyah sebagai sifatnya. Oleh karena itu jumlah fi'liyah ini secara i'rab menempati posisi nasab, karena thaliban nasab. Kalau ada yang bertanya, yaqra'u menempati posisi nasab, kenapa dhammah tidak fathah? Ya, saya katakan yang dibaca nasab bukan fi'il kata per kata, tapi jumlah fi'liyahnya secara lengkap. Oleh karena itu dalam segi harokat kata per katanya tidak terpengaruh, tetap dhammah yaqra'u. Ya, ini sudah saya sampaikan ya materi kaidah nahwunya tentang sifat mausuf atau na'at man'ut, baik sifat atau na'at yang berupa mufrad, kata tunggal, atau sifat dan na'at yang berupa jumlah susunan kalimat. Sekarang bagian yang terakhir kita masuk ke contoh aplikatif pada teks bacaan materi ke-10. Kita buka kitabnya lagi. Contoh yang pertama ada di paragraf pertama, yaitu definisi mudharabah atau qirot. Ayyutiyar rajulu ar-rajula al-mala ala ayyattajiru bihi ala juz'in ma'lumin. Fokus kita pada kata-kata ala juz'in ma'lumin. Seorang mudharib itu mengambil bagian tertentu dari keuntungan. Ala juz'in jar dan majrur, ala huruf jar, juz'in bagian, isim yang dibaca jar tandanya kasroh, juz'in kasroh. Atas bagian keuntungan yang bagaimana? Ini perlu sifat. Atas bagian keuntungan yang bagaimana sifatnya? Saya jelaskan sifatnya, maklumin, bagian keuntungan yang sifatnya jelas, tertentu, persentasenya jelas. Mudharib dapat 50% atau 30% atau 60% harus jelas, maklumin. Mana sifat, mana mausuf. Mausufnya juz'in, dibaca jar, maka sifatnya maklumin juga harus dibaca jar, secara i'rab sama. Kemudian sifat dan mausuf ini dua-duanya nakirah tanpa tambahan alif lam. Juz'in tanpa alif lam, maklumin tanpa alif lam. Kemudian kedua-duanya mudzakkar, juz'in isim mudzakkar, maklumin juga isim mudzakkar tanpa tambahan tak marbutah. Dan kedua-duanya mufrad, bukan tasniyah, bukan jamak. Itu contoh aplikatif yang pertama. Contoh aplikatif yang kedua masih di paragraf pertama yang berbunyi kalimatnya wa anna hadza mustathnan minal ijaratil majhulati, dan kontrak mudharabah merupakan pengecualian dari kontrak sewa menyewa yang tidak jelas besaran upahnya. Fokus kita minal ijaroti, jar dan majrur. Min huruf jar, al ijaroti isim yang dibaca jar tandanya kasrah. Ti minal ijaroti, dari kontrak sewa menyewa, pengecualian dari kontrak sewa menyewa. Yang sifatnya bagaimana sewa menyewa tersebut? Saya jelaskan yang sifatnya al majhulati, kontrak sewa menyewa yang sifatnya belum jelas besaran upahnya berapa. Maka mana sifat, mana mausuf, mana na'at, mana man'ut. Man'utnya subjek yang disifati adalah kata al-ijaroti.
sifatnya adalah al-majhulati. Kita perhatikan, al-hijarati dibaca jer, maka al-majhulati juga ikut dibaca jer, tandanya sama-sama kasroh. Al-hijarati isim ma'rifat, ada tambahan alif lam, maka al-majhulati juga harus ma'rifat karena sifat harus sama dengan mausuf. Kemudian al-hijarati mu'annas, ada tambahan tak marbutoh, maka al-majhulati juga harus mu'annas ditambahi tak marbutoh juga. I'rabnya sama-sama dibaca jer. Ini contoh aplikatif yang kedua. Kemudian contoh aplikatif yang ketiga, yang terakhir adalah al-babu al-awwalu, bab yang pertama. Mana sifat, mana mausuf, jelas ya. Subjek yang disifati adalah bab. Bab, ya, bab yang sifatnya bagaimana? Al-awwalu, bab yang sifatnya yang pertama, bukan yang kedua, bukan yang ketiga. Maka al-babu sebagai mausuf, subjek yang disifati, al-awwalu sebagai sifatnya. Kita perhatikan, al-babu dibaca rofa, tandanya dhammah. Al-awwalu juga rofa, tandanya dhammah. Al-babu adalah isim ma'rifat, ada tambahan alif lam, maka al-awwalu juga ma'rifat, ada tambahan alif lam. Al-babu isim mudzakkar, laki-laki, al-awwalu juga mudzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Kemudian al-babu isim mufrad, tunggal, bukan tasniyah, bukan jamak, maka al-awwalu juga mufrad, bukan tasniyah, bukan jamak. Ini contoh aplikatif yang ketiga pada materi nahwu, sifat dan mausuf atau na'at dan man'ut. Ya, saya kira ini cukup untuk penjelasan materi nahwunya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.